Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah pembelajaran IPA 1 dengan anggota kelompok saya Fitka Aulia, rekan saya Jumana, Berliana Wanodia Diva Saputra, dan Intan Nur Fauzia. Pada video kali ini, kami akan melakukan peer teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA 1 untuk ujian akhir semester dengan dosen pengampu yaitu Bapak R. Ahmad Jaki Al-Islami PhD, Ibu Anissa Novianti Taufik MPD, dan Ibu Mutmainah Vitasari MPD. Di sini kami akan membawakan tema 2 yaitu Kerbau Sahabat Alam dengan model keterpaduan web. Selamat menyaksikan. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Oke mantap. Gimana nih kabarnya kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke mantap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa secara bersama-sama ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ya teman-teman, untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Doa dicukupkan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Sebentar. Anisia Nur Hafni, Fitka Aulia, Intan Nur Fauzia, Jumana, Rina Inayah. Oke, karena absensinya sudah lengkap, sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran. Tapi sebelum itu, untuk menstimulus kalian agar konsentrasi, Ibu bakalan ngadain satu permainan. Di sini siapa yang mau bermain? Saya Ibu. Oke, jadi kita bakalan ngadain games yang namanya yaitu Bumi Itu Bulat. Ada yang tahu nggak di sini? Ada yang udah pernah dengar belum? Oke, kalau belum, sekarang Ibu kasih dulu bumi itu bulat. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 0, kalau 2 ditambah 10 itu sama dengan 1, kalau 1 ditambah 100, ada yang tahu? 2. Ya, betul. Yang lainnya masih ada yang penasaran nggak sih sama gimana cara mainnya? Penasaran Ibu. Oke, satu kali lagi ya. Kalau Ibu bilang 3 ditambah sama 1 sama dengan 0. Kalau 15 ditambah sama 100 sama dengan 2. Kalau 1 ditambah 70. 1. Betul. Oke mantap, karena kalian semua sekarang udah konsentrasi, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Nah di sini ada yang tahu nggak sih apa yang mau kita pelajari hari ini? Ya Ibu. Oke, sekarang Rina dulu ya yang jawab. Tema kita kerbau Ibu. Salah. Tema kita hari ini kerbau
interaksi antara kerbau dan tanaman lain, maksudnya hewan lain. Oke, good job Intan. Sekarang ada Vika. Nah, Vika udah baca materi apa aja sih yang ada di tema 2 ini? Ya Ibu, kalau yang kita pelajari pada tema kerbau sahabat alam ini ada beberapa aspek, yaitu ada kerbau. Nah, kerbau itu termasuk hewan hidup atau makhluk hidup. Makhluk hidup itu termasuk komponen biotik karena bisa bernafas, bergerak, dan melakukan reproduksi. Nah, kalau untuk alam sendiri itu termasuk komponen abiotik. Dan di sawah itu banyak sekali komponen-komponen lainnya yang mendukung keberlangsungan hidup antara sawah dan kerbau. Oke, good job anak-anak semuanya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang kita bakalan nonton video pembelajaran terkait dengan tema 2 yaitu kerbau sahabat alam. Nah, yang di dalamnya itu terdapat beberapa materi seperti ekosistem, kemudian interaksi makhluk hidup dengan komponennya, kemudian juga ada gaya dan juga gerak, kemudian yang terakhir adalah pencemaran lingkungan. Kalian penasaran gak sih sama videonya kayak apa? Penasaran Ibu? Oke, let's go, kita nonton. Oke anak-anak, ini video pembelajarannya ya, silakan ditonton dengan seksama. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita akan mempelajari tema kerbau sahabat alam. Anak-anak di sini ada yang tahu nggak sih materi apa aja nih yang akan kita pelajari hari ini? Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Pernahkah kalian pergi ke sawah? Coba kalian bayangkan apa saja ya kira-kira yang terdapat di sawah anak-anak? Kalian tahu nggak apa aja yang biasanya ada di sawah? Keong sawah, Betul, ada lagi yang lain? Betul, ada lagi yang lain? Jangkrik. Betul. Kita di mana? kodok Bu. Betul. Nah, dari semuanya itu ada keong, ada jangkrik, ada kodok, dan ada rumput. Itu kalian tahu nggak sih masuknya ke apa, ke komponen apa? Oke, kita simak ya videonya. Sawah merupakan salah satu jenis ekosistem darat. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda yang tak hidup, akan membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasanya disebut dengan ekosistem. Terdapat dua komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup, seperti organisme. Contohnya yaitu manusia dan hewan sawah. Sedangkan komponen abiotik merupakan keadaan fisik maupun kimia yang berada di sekitar organisme untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme itu sendiri. Contohnya seperti cahaya matahari, air, udara, tanah, dan lain-lain. Komponen biotik pada ekosistem sawah terdiri dari produsen yaitu tumbuhan padi, konsumen yaitu hewan kerbau dan manusia, serta dekomposer yaitu pengurai atau bakteri. Nah, di sini ada beberapa komponen biotik. Yang pertama ada produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Siapa yang tahu di antara ketiga ini? Saya Bu. Oke, kita silakan menjawab pertanyaan Ibu ya. Untuk produsen itu kalau di sawah ada padi. Tanaman padi itu bersifat sebagai produsen. Nah, untuk konsumennya ada petani akan mengonsumsi sendiri karena padi itu akan dikonsumsi menjadi beras alokasi oleh manusia. Dan untuk dekomposernya seperti pengurai yaitu bakteri dan itu yang nantinya akan mengurai peternak. Oke, good job Vika. Di sini ada yang mau nambahin jawaban Vika.
komposter itu menguraikan makanannya. Oke, good job anak-anak Tika dan juga Rizia. Di sini aku mau nambahin sedikit bahwa produsen itu sebetulnya adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri atau autotrol. Sedangkan konsumen itu tidak dapat membuat makanannya sendiri seperti kita. Itu berarti dikatakan sebagai konsumen karena heterotrof. Kemudian yang terakhir itu ada dekomposer. Dekomposer itu sebagai pengurai, contohnya itu bakteri. Kalau di makanan itu biasanya ada di makanan yang bersifat asam seperti yogurt ataupun yang lainnya. Oke anak-anak, kita simak lagi ya videonya. Nah, di dalam ekosistem sawah juga terdapat interaksi makhluk hidup. Salah satunya yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan istilah untuk menyatakan interaksi antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Terdapat 3 jenis simbiosis yang sering ditemui pada kehidupan sehari-hari, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Lalu selanjutnya, tahukah kamu bahwa kotoran kerbau dapat berubah bentuk menjadi pupuk yang berguna bagi kehidupan? Wah, menarik sekali bukan? Sebelum menjawab hal tersebut, mari kita simak terlebih dahulu mengenai materi tentang zat dan karakteristiknya. Pertama yaitu unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Unsur dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu unsur logam seperti aluminium dan besi, unsur non-logam seperti belerang dan karbon, dan unsur semilogam seperti boron. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa merupakan gabungan 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Senyawa dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu senyawa organik seperti gula dan senyawa anorganik seperti air. Selanjutnya yaitu campuran. Campuran dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen atau sejenis dan campuran heterogen atau berbeda jenis. Sifat fisika dan kimia. Sifat fisika merupakan suatu materi yang dapat dilihat dan diukur secara langsung seperti warna, bau, wujud zat, kelarutan, dan kemagnetan. Sedangkan sifat kimia merupakan suatu sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh zat tersebut. Selanjutnya terjadi perubahan fisika dan kimia. Jadi, kotoran kerbau dapat berubah menjadi pupuk organik yang baik untuk sawah karena adanya perubahan yang dikategorikan dalam perubahan fisika yang terjadi karena dilihat dan diukur secara langsung. Di dalam kotoran kerbau tersebut terdapat beberapa jenis zat yang baik untuk pertumbuhan seperti nitrogen, fosfat, kalium, dan air. Materi yang ketiga yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan sehingga muncul pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas materi pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran udara primer. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Faktor penyebab pencemaran udara yang berdasarkan dari aktivitas manusia yaitu yang pertama pembakaran sampah dan asap kendaraan. Dampak pencemaran udara. Pencemaran udara akan mengakibatkan kerugian bagi makhluk hidup.
antara lain seperti bagi kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Setelah kita mengetahui bahwa traktor menjadi salah satu penyebab meningkatnya polusi udara, maka kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai alat pembajak sawah tradisional menggunakan kerbau. Anak-anak di sini pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan kata kerbau? Ya, benar. Kerbau merupakan pembajak sawah yang digunakan petani yang dibantu dengan sebuah alat pembajak sawah. Kerbau ketika membajak sawah akan menggunakan prinsip pengungkit tuas golongan 2 dan pastinya tidak akan menyebabkan polusi udara. Penasaran bukan bagaimana kerbau dapat membajak sawah dengan prinsip tuas golongan 2? Penjelasannya dapat dilihat kembali ya pada LKPD yang telah disediakan. Oke anak-anak, tadi kan kita udah melihat bahwa kotoran kerbau itu ternyata mengandung unsur senyawa dan campuran yang di dalamnya itu ternyata bisa mengotori lingkungan, bahkan menjadi pupuk jika digunakan dengan baik. Nah, setelah itu di sini ada kerbau itu dijadikan sebagai alat pembantu manusia, yaitu alat pembajak sawah, yaitu seperti traktor atau tuas pengukit jenis kedua. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan traktor itu ternyata menimbulkan banyak sekali dampak dari pencemaran lingkungan itu sendiri. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai manfaat dari penggunaan kerbau sebagai alat pembajak sawah, tahukah kamu, traktor merupakan salah satu jenis pesawat sederhana? Sebelum mengetahui hal tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu pesawat sederhana. Nah, sekarang kita bakalan belajar tentang pesawat sederhana dari apa yang sudah kita lihat tadi. Kerbau itu menggunakan tuas jenis pengukit jenis kedua. Nah, sebelumnya kalian itu tahu nggak sih apa itu pesawat sederhana? Tahu, Ibu! Oke, mantap. Di sini siapa yang mau ngejelasin tentang pesawat sederhana itu? Jawab ya. Pesawat sederhana itu bertujuan membantu pekerjaan manusia. Contohnya seperti gunting. Yang gunting itu bisa membantu manusia untuk menggunting kertas. Oke, jujur Intan. Jadi pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia di bidangnya. Nah, di dalam pesawat sederhana itu tentunya ada berbagai macam komponen. Yang pertama itu ada usaha. Di sini kita bisa lihat ya videonya. Pada materi pesawat sederhana, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai usaha. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Selanjutnya, yaitu materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana sendiri merupakan alat yang mengubah arah atau besaran sebuah gaya. Pesawat sederhana juga merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama yaitu kateral. Yang kedua yaitu roda berporos. Yang ketiga, bidang miring. Tuas jenis kedua ini memiliki letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya yaitu pada alat pemotong kertas dan juga alat pembajak sawah, serta kerbau yang sebagai alat pembajak sawah yang digunakan oleh manusia merupakan prinsip dari tuas golongan 2. Dan terakhir yaitu tuas golongan 3, di mana tuas golongan jenis ketiga ini memiliki titik kuasa yang letaknya di tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya yaitu skop dan stapler, serta pinset. Tadi kita ada nonton video pembelajaran tuh, seru nggak sih menurut kalian? Seru! Oke, nah karena seru, sekarang Ibu punya lembar kerja peserta didik yang di dalamnya itu terdapat satu tugas pembuatan poster untuk mengerjakan poster secara berkelompok. Di sini karena
Dari Rina dulu. 1, 2, 1. Oke, udah dapat 2 kelompok ya. Yang satu memisahkan diri ke kelompok 1 dan yang 2 memisahkan diri ke kelompok 2. Ibu bagikan lembar LKPD-nya kepada kalian ya. Oke, baik Ibu. Oke, karena kalian udah duduk berkelompok, sekarang Ibu bagikan LKPD, ada petunjuk langkah penggunaannya, kemudian ada penggaris dan juga spidol dan juga HVS kosong. Nanti kalian membuat poster di sini ya, dengan waktu 15 menit terakhir. Oke? Oke, ini untuk kelompok 1. Ya, bagiannya sabar ya. Kalian bisa duduk melingkar ya, dan kelompok 2. Oke, karena waktunya udah habis, di sini siapa yang udah selesai gambar posternya? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 boleh tunjukin? Oke, kelompok 2 udah selesai apa belum? Belum. Gak apa-apa, karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Teman-teman harap sabar ya. Ya, karena waktunya sudah mau habis, nanti teman-teman dari kelompok 2 bisa dilanjutkan di rumah ya. Baik, Ibu. Oke, di sini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 nih. Apa nih yang mereka gambar dan mereka buat? Oke, silakan maju untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernamakan Rina Inayah, saya Dimana, saya Fika Lia, akan menjelaskan mengenai poster yang telah kelompok kami berdua. Nah, yang pertama itu ada komponen biotik, di mana komponen biotik ini ada kerbau sama manusia. Terus kan tadi dijelasin tentang pesawat sederhana. Contoh dari pesawat sederhana kan tadi dijelasin tentang traktor konvensional. Ini gambarnya. Ya, listrik kan konvensional. Jadi dia menghasilkan pencemaran udara. Lalu di sini juga ada interaksi antara kerbau dan alam. Dan di sini interaksi yang terjadi adalah simbiosis mutualisme. Jadi di sini contohnya ada
kerbau yang sedang membajak sawah, sedangkan si manusianya yang akan membantu si kerbau ini dalam membajak sawah. Dan nanti sawahnya itu akan subur. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job anak-anak dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kita tadi itu udah belajar mengenai ekosistem, kemudian interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, kemudian pesawat sederhana, unsur senyawa dan campuran, serta pencemaran lingkungan. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan semuanya selain daripada Ibu? Boleh ngacung tangan sebelum kita pulang ke rumah. Saya Bu ingin menyimpulkan untuk interaksi makhluk hidup itu ada kerbau, contohnya seperti tadi. Lalu ada kerja usaha seperti traktor. Iya Bu, saya ingin menambahkan jawaban dari Intan bahwa untuk tema kita pada hari ini di sini ada ekosistem, di mana di sini ada interaksi dalam ekosistem sendiri, yaitu ada interaksi antara biotik, lingkungan, biologi. Lalu ada materi mengenai unsur senyawa dan campuran yang terkandung dalam kotoran kerbau. Nanti kotoran kerbau ini jika diolah akan menjadi pupuk yang berguna untuk masyarakat. Dan selanjutnya di sini juga ada mengenai pesawat sederhana, di mana tadi yang sudah dijelaskan bahwa contoh dari pesawat sederhana itu ketika kerbau membajak sawah. Lalu yang terakhir itu ada pencemaran lingkungan. Ketika traktor yang menggunakan bensin ataupun solar itu akan menghasilkan gas rumah kaca, nantinya itu akan mencemari lingkungan. Oke, keren anak-anak semuanya. Terima kasih atas kesimpulannya hari ini. Untuk kelompok 2, bagi tugas yang belum selesai nanti boleh dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan di minggu depannya. Oke, good job anak-anak. Kita tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ya, oke. Jadi karena alat kita masih sangat bagus, masih sangat asli, terutama untuk orang-orang yang rumahnya masih di sekitaran gunung atau di pedesaan itu masih sangat bagus ya alamnya. Kita perlu menjaga dan ikut melestarikan dengan tidak membuang sampah, dengan bijak menggunakan teknologi juga. Kita tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup mata bahwa kemungkinan teknologi itu akan berkembang semakin besar hingga nanti ya. Jadi kita perlu bijak dalam menggunakannya. Nah, mungkin pembelajaran pada hari ini itu cukup sekian. Mohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan dalam penyampaian, dalam memberikan materi. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke anak-anak, duluan ya. Baiklah, mungkin itu saja video peer teaching yang dapat kelompok kami buat. Semoga video ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang menonton dan menyaksikan. Jika ada perkataan, perbuatan, dan penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.